السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. إخوان الأحباء rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat yang tidak mungkin kita mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mungkin mampu menghitungnya. Memaksimalkan i'dad imani di bulan suci. Ikhwan lahibba, tidak terasa ini Ramadan sudah tinggal 20 hari. Ya, sekitar itu. Jadi sebenarnya tarhib Ramadan ada nulisnya pakai hak ya. Ada 3 kemungkinan. Tarhib, targhib, atau tarhib. Kalau tarhib itu rahaba yurahibu, memberikan sambutan, selamat datang, marhaban, itu tarhib pakai hak. Kalau targhib pakai ghain itu memotivasi, memberikan motivasi, encouragement, supaya bersemangat di bulan Ramadan. Kalau tarhib itu nakut-nakuti, awas lu Ramadan sebentar lagi. Jadi yang benar hak tarhib atau targhib ya, bukan tarhib. Kalau tarhib itu nakut-nakuti. Ya. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan diri beliau untuk menyambut Ramadan itu bukan seminggu atau 2-3 hari sebelumnya, tidak. Bahkan sudah 2 bulan sebelum Ramadan. Jadi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyiapkan sejak Rajab. Sya'ban semakin meningkat dan puncaknya di bulan Ramadan. Baik itu amal yang sifatnya jasadi maupun ruhi. Oleh karena itu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in itu di Ramadan puncak semangat jihadnya paling tinggi. Jihad bil amwal wal anfus. Sehingga nanti di akhir bagian akan saya sebutkan minimal 11 kemenangan besar umat Islam di bulan Ramadan. Ini namanya kan perang itu kan nggak bisa disuruh berhenti kayak tinju, ronde pertama selesai istirahat gitu ya. Ini perang itu kalau belum habis-habisan kan nggak selesai. Bagaimana perang dilaksanakan di bulan Ramadan? Di saat para mujahidnya berpuasa. Ini nggak masuk akal. Nah, maka kita lihat bagaimana kesiapan mereka. Kesalahan kita umumnya tarhib Ramadan itu besok Ramadan sekarang baru dikasih penjelasan, sehingga penjelasan itu sudah basi, sudah lewat. Kenapa lewat? Mari kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW itu sebulan sebelum Ramadan beliau tidak pernah bolong puasanya. Jadi sebelum Ramadan itu beliau sudah bersikap seperti masuk Ramadan. Puasanya sudah dimulai 1 bulan penuh. Kemudian Qiyamul Lail apalagi semuanya sudah seperti ketika di Ramadan, sudah siap. Nah itu sudah berjalan 1 bulan baru masuk Ramadan. Jadi sudah nggak ada lagi adaptasi dengan panas, dengan lapar, dengan haus, dengan capek. Sudah 1 bulan kan cukup. Sementara sebagian besar kita adaptasinya langsung besok Ramadan, sekarang
Ya, belum siap-siap, akhirnya apa? Ramadan pertama loyo semua. Waktu zuhur di masjid-masjid pada ya, tergeletak semua karena kecapean. Makanya sebaiknya tarhib Ramadan itu 1 bulan sebelumnya. Nah, karena kita membahas tentang idat imani, maka kita tidak langsung pada Ramadan. Nasihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang idat ini juga sekaligus menjelaskan kepada kita fungsi i'dad. Kama yajibul isti'dad lil jihad bi'idadil quwwah wa ribatil khail fi waqti suqutihi lil ajz fa innahu ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Ketika jihad belum mungkin dilakukan karena lemahnya kaum muslimin. Nah, sekarang ini kaum muslimin lemah apa kuat? Kalau kuat, nggak perlu 7 juta orang untuk menjarakan Ahok. Ya. Berarti itu tanda bahwa kita lemah. Maka mereka tetap diwajibkan melakukan persiapan untuk jihad, yaitu disebut i'dad, dengan menyiapkan kekuatan dan melatih kuda-kuda tempur. Karena suatu amal perbuatan yang jika tanpanya sebuah kewajiban syariah tidak akan sempurna, maka amal itu hukumnya juga wajib. Jadi i'dad itu adalah bagian penjagaan agar kekuatan tidak habis sama sekali. Justru di saat lemah itulah i'dad terus dilakukan. Ya. Di sini nanti ada beberapa macam i'dad. Ya. Jadi i'dad itu sebenarnya adalah sebagai penjagaan terhadap endurance kita, kesiapan fisik, mental maupun iman kita. Termasuk juga masalah finansial. Ini cukup menarik untuk kita perhatikan. Kemampuan kita untuk memobilisasi umat dalam pengumpulan infak itu juga merupakan ukuran kemampuan kita untuk memobilisasi mereka nanti dalam berjuang. Kalau kita tidak mampu mentahrid umat untuk mengeluarkan hartanya, bagaimana mau mentahrid umat mengorbankan jiwa dan raganya? Ini perlu dipikirkan. Ya, maka jazakallah khair. Tidak salah kalau kemudian ada baitul mal, infak. Ini sebenarnya bukan sekedar hanya untuk mengumpulkan dana lalu untuk membangun ini dan itu saja, tapi itu bagian dari tahridul ummah lil jihad bil amwal. Mendorong umat, melatih umat, mengajak umat untuk berjihad dengan harta. Kalau kita ingin mengajak umat untuk berjihad secara kafah, maka harta juga perlu dilatih. Nah, ini yang nampaknya teman-teman agak kurang serius dalam menggarap jihad bil amwal. Padahal peran serta yang paling mungkin dari umat secara umum adalah bil amwal. Mereka tidak siap untuk ikut ke demo-demo atau apa, tapi mereka siap untuk mengeluarkan hartanya. Ini perlu dipikirkan kembali bagaimana jihad bil amwal. Ini bagian dari mobilisasi untuk persiapan jihad bil anfus. Termasuk bagian juga dari i'dad. Karena ada i'dad mali nanti. Ada i'dad maddi, ada i'dad imani. Maddi itu materi, imani itu non materi. Ini sebenarnya maddi itu secara bentuk pelaksanaannya ada yang fardi, individu, ada yang jama'i. Nah, maddi itu bisa berwujud fisik kita, bisa berwujud harta kita, bisa berwujud juga keorganisasian. Ya, ini saya singkat saja. Karena i'dad itu ada 5 tahapan. Amartukum bi khamsatin amaranillahu bihi. Yang pertama, bil jamaah, was-sam'i, wat-ta'ati, wal imani, wal hijrati, wal jihad. Ini yang namanya i'dad. Jadi urutan i'dad itu seperti itu. Yang akan melahirkan kekuatan seperti ini. I'dad tanpa membentuk tanzim jamaah minal muslimin akan sulit. Makanya ada i'dad jama'i. Di antaranya ini, amartukum bi khamsatin
Amarinillahu bihi. Yang satu bil jamaah wasam'i wa ta'ati. Bagaimana i'dad kalau nggak ada sam'ut ta'ah? Nah, mengorganize. Nah itu. Kalau sekarang disebut organisasi. Nah itu juga jama'atun minal muslimin. Maka bagian dari i'dad adalah yang maddi seperti itu. Nah, bisa juga fardi, individual. Karena kenyataannya bahwa hari ini masing-masing individu punya kewajiban dan beban. Ya. Lalu yang kita bahas malam hari ini adalah imani. Imani di situ adalah bagian yang sangat penting, yang ternyata tidak kalah pentingnya dibandingkan maddi. Ya. Tidak kalah pentingnya dibandingkan maddi. Kekuatan fisik bisa kalah gara-gara satu hal, yaitu tidak tahan untuk tidak bercerita. Sudah contoh ada di perang Hunain. Wa yauma Hunainin idza ajabatkum kasratukum. Dan ingatlah kalian pada perang Hunain di mana jumlah kalian yang besar membuat kalian sombong. Ternyata sombong itu yang menjadikan kalah. Perang Uhud itu sudah jelas perang Uhud. Perang Uhud itu sudah sampai pada puncaknya, yaitu kalah dan musuh kocar-kacir, lalu meninggalkan rampasan perang. Berarti kan sudah habis kan perang, sudah ditinggal. Nah, berapa orang yang berpenyakit? Karena minkum mayuridu dunya. Sebagian di antara yang disuruh nunggu di Bukit Uhud, khawatir gak kebagian rampasan perang, akhirnya melupakan wasiat Nabi SAW agar jangan meninggalkan bukit itu apapun yang terjadi. Akibat khawatir gak kebagian itu, ini jelas ayatnya nanti saya jelaskan, khawatir gak kebagian akhirnya seluruh pasukan kalah lagi. Padahal sudah menang. Bukan belum mulai. Sudah menang, musuh sudah kocar-kacir, rampasan perang sudah ditinggalkan. Justru karena rampasan perang itulah kemudian lupa dengan nasihat dan pesan Rasulullah Muhammad SAW. Ini kan bukan kaitannya dengan fisik ya, nggak ada kaitannya dengan fisik, orang sudah menang. Tetapi ternyata iman, ya, sampai Imam Hasan Al-Basri mengatakan seandainya ampunan Allah tidak langsung diturunkan, maka seluruh pasukan akan terbunuh termasuk nabinya. Karena besarnya maksiat hari itu. Berarti maksiat itu kan kaitannya dengan ruhi, imani. Maka ini kita sering menyepelekan masalah i'dad imani ini. Padahal dia sangat penting sekali. Iman adalah sumber kekuatan. Nah, yang jarang diperhatikan dalam i'dad itu masalah ini. Iman, i'dad imani. Ternyata iman adalah sumber kekuatan. Dan dia lebih besar dibandingkan maddi, fisik. Salah seorang ahli sejarah mengatakan, kenapa Khalid bin Walid yang di perang Yarmuk itu jumlah pasukannya hanya 25.000 menghadapi 150.000, kok tidak ada rasa takut? Ya. Beliau mengatakan, karena semakin besar musuh yang nampak di depannya, semakin dekat ia kepada Allah SWT. Ini yang tidak mudah. Semakin besar kekuatan musuh, semakin dekat tawakalnya kepada Allah SWT. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang sudah dikepung oleh pasukan dan kemudian dikatakan, menyerahlah kalian, ini kalian sudah dikepung. Maka mereka mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan dialah sebaik-baik tempat bersandar dan bergantung. Nah, inilah mujahid sejati yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu berkata, ma nuqatilun nasa bi'adadin wala quwwah wala kathratin ma nuqatiluhum illa bihadad din alladhi akramana Allah bihi. Kita berjihad melawan musuh-musuh Allah bukan dengan mengandalkan kekuatan kita, bukan pula besarnya jumlah pasukan kita. Kita berperang hanya berbekal dinul Islam yang kita pegang sekuat tenaga dan penuh keteguhan jiwa. Dengan Islam itulah Allah memuliakan dan memenangkan kita semua.
Jadi Islamnya yang bikin menang itu. Kekuatan itu hanya syarat yang untuk memenuhi syarat. Tapi bukankah Allah SWT berfirman, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Wallahu ma'as sabirin." Betapa banyak kelompok kecil mampu mengalahkan kelompok yang besar. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini penting ya ikhwan. Nasihat ini sangat penting dari Umar ibn Khattab. Amirul Mukminin Umar Khattab mengatakan, "Fa illam naghlibuhum atau fa illam naghlibhum bi ta'atina ghalabuna bi quwwatihim. Fa illam naghlibhum bi ta'atina." Jika kita tidak memperoleh kemenangan disebabkan ketaatan kita kepada Allah, pastilah musuh-musuh kita akan mengalahkan kita dengan kekuatan mereka. Jadi yang memenangkan kaum muslimin itu ketaatannya, bukan kekuatannya. Tetapi kekuatan adalah bagian dari ketaatan kepada Allah SWT. Yaitu a'iddu. Itu kan perintah. Jadi ketaatan kepada Allah itulah kuncinya. Adapun kekuatan itu adalah syaratnya. Tapi bukan satu-satunya penyebab kemenangan. Maka di antara nasihat Umar bin Khattab, kalau kalian banyak maksiat, maka kalian tidak punya keunggulan apa-apa dibandingkan musuh kalian. Musuh kalian bermaksiat, tapi senjata mereka lebih besar, lebih banyak. Kekuatan mereka lebih besar. Sedangkan kalian bermaksiat, kekuatan kalian kecil. Maka kalian pasti kalah. Mereka bermaksiat karena memang mereka kafir. Tapi mereka punya kelebihan, yaitu kekuatan dan persenjataan. Jumlah dan senjatanya. Sementara kita maksiat, kita kecil, kita jauh dari pertolongan Allah. Ini kuncinya. Jadi hitung-hitungan kalah menang dalam perjuangan adalah hitung-hitungan antara maksiat dan dosa. Siapa yang lebih banyak maksiatnya, ia akan gampang dikalahkan. Maka sudah jelas jumlahnya kita selalu kecil. Kekuatan kita selalu lebih lemah. Maka yang membuat kita menang adalah iman kita, ketaatan kita, dan sedikitnya maksiat kita. Maka kemaksiatan satu kelompok itu bisa menyebabkan kalahnya seluruh pasukan. Oleh karena itu, hal-hal seperti ini harus kita hindarkan. Salah satu di antara sebab ditimpakannya azab ta'un Bani Israel ketika mau merebut kembali Palestina adalah karena salah satu di antara 12 naqib berhasil digoda oleh seorang wanita, akhirnya berzina. Maka dalam satu hari 10.000 pasukan kena kolera. Ini akibat saran dari Bal'am. Jadi Bal'am bin Ba'ura, ini ulama di zaman Bani Israel. Waktu itu dia tinggal di Palestina, negeri yang diduduki oleh kauman Jabbarin, penduduk negeri yang sangat zalim. Tapi ada seorang ulama bernama Bal'am bin Ba'ura. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, dalam Fathul Bari, bahwa Bal'am bin Ba'ura ini termasuk ulama yang istimewa. Al-A'raf 175, 176. Nanti silakan dibuka. Dia diberi tahu oleh Allah satu nama Allah yang dirahasiakan. Dan hanya Bal'am yang tahu. Dan kalau Bal'am berdoa dengan menggunakan nama itu, tidak akan ditolak. Nah, ketika penduduk Palestina yang menduduki Palestina itu dikepung oleh Bani Israel, mereka minta tolong sama Bal'am. Bal'am berdoa, setiap kali berdoa, balik tertimpa kepada kaumnya sendiri. Maka dia menyimpulkan, saya tidak mungkin berdoa meminta kepada Allah untuk kehancuran suatu kaum yang di situ ada nabinya. Tapi kalau kalian pengen mengalahkan Bani Israel, keluarkan perempuan-perempuan yang paling cantik kalian, dandani mereka, goda. Satu saja di antara mereka. Itu Bal'am yang ngasih tahu. Nggak usah banyak-banyak, satu saja pimpinannya. Kalau sudah ada satu yang mau berzina, kalian menang. Ini bahayanya ulama usul. Dia tahu rahasia
kekuatan kaum muslimin dan dia bongkar, satu saja maksiat akan kalah. Akhirnya satu orang, dalam riwayat disebutkan satu orang itu tergoda, maka dalam satu hari 10.000 pasukan terkena penyakit taun dan langsung meninggal. Sampai beberapa hari, sampai kemudian mereka taubatan nasuha. Ini dampak maksiat seorang pemimpin. Maka yang diamani jadi pemimpin, hati-hati. Maksiat para pemimpin, para qaid ini dampaknya kepada keseluruhan. Maksiat adalah sumber kekalahan. Tadi iman sumber kekuatan. Nah, maksiat itu sumber kekalahan. Laisa bi amaniikum wala amani ahlul kitab. May ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang melakukan kejahatan, maksiat dan dosa, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat perlindungan dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat disebutkan oleh Ibnu Katsir. Para sahabat menyatakan bahwa inilah ayat Al-Quran yang paling berat bagi mereka. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim bahwa Aisyah mengatakan radhiyallahu anha kepada Rasulullah SAW bahwa inilah ayat Al-Quran yang terasa paling berat bagi dirinya. Jadi barang siapa yang buat kejahatan, langsung balasan kejahatan, balasan maksiat bagi orang soleh itu nggak ditunda. Ini hati-hati, jangan justru saya sudah soleh, nggak apa-apa sedikit-sedikit maksiat. Karena Allah nggak rela. Ini innallaha yagharu wa ghairatullahi ayyatiyal mu'min ma harramallah. Allah nggak rela, maka cepet-cepet dikasih peringatan. Hati-hati. Sering kadang-kadang kan kepikir sedikitlah maksiat. Wong sudah sering berbuat ketaatan. Allah nggak rela. Sebagaimana kalau kita punya murid yang baik, yang patuh, pinter, kok tiba-tiba dia kena pengaruh temannya. Pengen cepet-cepet diselamatkan. Ini. Kalau murid yang bandel, yang nggak suka masuk kelas, sudahlah. Pulanglah, nggak usah balik lagi ya. Nah, karena Allah tidak mau orang yang mukmin itu terjatuh terlalu dalam, maka cepet-cepet dikasih peringatan supaya segera sadar. Langsung dikasih penyakit, langsung dikasih kekalahan, dan ini yang paling berat dirasakan para sahabat. Bagaimana maksiat mereka akan langsung dibalas oleh Allah. Karena Allah tidak mau berlama-lama membiarkan hambanya yang saleh terjerat dalam maksiat. Sesungguhnya Allah Maha Pencemburu. Dan cemburunya Allah adalah di saat seorang mukmin melanggar yang diharamkannya. Ya. Nah, cemburu, gak mau. Maka hati-hati. Ini cara Allah untuk mencemburui orang soleh itu dengan menyegerakan azab. Azab tidak harus berupa gunung meletus, tidak. Azab tidak harus berupa sakit. Dalam hadis sahih disebutkan, seorang rahib Bani Israel mengatakan, Allahumma ya Allah, ya, asaituka walam tu'adzibni. Aku sudah banyak bermaksiat kepadamu, tapi engkau tidak segera mengadabku. Maka Allah utus malaikat untuk menyampaikan kepadanya, bukankah engkau sudah banyak kehilangan nikmatnya tahajud, nikmatnya puasa, nikmatnya beribadah? Itulah azab Allah. Jadi azab Allah kepada orang yang soleh itu dikurangi rasa nikmatnya untuk beribadah. Kalau masih belum sadar juga, dijadikan berat untuk ibadah. Itu azab. Maka dicari, kira-kira kenapa kok malas ini, malas itu. Nah, itu kan sudah merupakan bagian dari lemahnya kekuatan kita. Dan sungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya. Ini janji Allah sudah dipenuhi ketika perang Uhud itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Sampai musuh kocar-kacir. Nah, ketika musuh kocar-kacir, kaum muslimin habis dari kondisi kaya raya, kemudian terusir dari Mekah, kemudian ini sekarang ada orang Mekah hartanya halal, maka berebut. Nah, jadi Allah sudah memenuhi janjinya kepadamu.
Sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya. Sampai pada saat kamu lemah. Lemahnya bukan fisiknya. Dan berselisih dalam urusan itu. Agar tetap pada posisi mereka. Jadi ini yang diingatkan oleh Allah hanya yang di Bukit Uhud. Sebagian pengen turun, ikut rebutan, ghanimah, sebagian tetap pengen di atas karena pesan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dan mendurhakai perintah Rasul sudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Jadi Allah sudah memenuhi janjinya loh. Ya, ayat ini jelas ya. Allah sudah memenuhi janjinya. Sampai pada saat kemenangan datang, kalian berebut. Kemudian yang di atas yang ditugasi menjaga Bukit Uhud bertengkar, yang satu ingin tetap taat kepada perintah Rasulullah untuk menjaga, yang satu maksiat kepada perintah Rasulullah SAW. Ya, di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Nah, ini kesalahan hanya yang di Bukit Uhud, jumlahnya sekitar 60-an kalau nggak salah. Sementara yang 650-an masih di bawah. Kenapa Allah tidak melihat yang 650 ini? Kok malah yang dilihat yang cuma mungkin 30-an yang maksiat? Untuk menjadi pelajaran bahwa jumlah kalian yang besar itu bisa tidak ada manfaatnya kalau sebagian kalian bermaksiat. Bayangkan Nabi SAW di bawah, para sahabat pilihan di bawah, jumlahnya 650-an. Yang 60 di atas. Nah, yang berselisih ini yang 60 ini ternyata menyebabkan kekalahan. Hatta idza fashiltum. Kemudian Allah malingkan kamu dari mereka. Ya, kalah. Sudah menang. Janji Allah sudah turun. Ghanimah tinggal diambil, berebut. Maka kemudian dipalingkan, jadi kalah untuk menguji kamu. Dan sungguhnya Allah telah maafkan kamu. Nah, namun langsung dimaafkan. Dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas orang-orang yang beriman. Ali Imran 152. Jadi balasan maksiat itu secepat kilat, tapi ampunan lebih cepat. Ya, balasan itu secepat kilat, karena Allah tidak ingin hamba yang soleh berlama-lama dalam maksiat. Mungkin dalam bentuk sakit, mungkin rezekinya langsung hilang, mungkin istrinya ngambek, mungkin anaknya... Ya, ini yang namanya azab itu nggak harus gunung meletus, ya. Hati nggak tenang itu juga azab. Nah, kalau nunggu gunung meletus kan itu azab beramai-ramai. Ya. Ya. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, bagaimana mungkin Allah memaafkan mereka, sedangkan perbuatan mereka telah mengakibatkan gugurnya 70 orang sahabat. Beliau menjawab, kalau bukan karena ampunan Allah, pastilah Allah telah membinasakan mereka semuanya tanpa tersisa. Jadi, diselamatkannya kehancuran kaum muslimin di perang Uhud, itu juga karena rahmat Allah. Kekalahannya karena maksiat sebagian. Maka hati-hati dengan maksiat. Jadi intinya, iman adalah kekuatan, maksiat adalah sumber kelemahan. Sebesar apapun fisik kita, kekuatan kita, sebagaimana di perang Uhud ini sudah menang. Musuh sudah lari tunggang langgang. Harta rampasan tinggal diambil. Ya, ternyata malah menyalahi perintah Rasulullah. Akhirnya Khalid bin Walid, waktu itu belum masuk Islam, ngelihat, oh yang di Bukit Uhud kosong. Beliau mutar dan mengalahkan yang di bukit. Akhirnya berbaliklah keadaan. Dari kemenangan menjadi kekalahan. Inilah. Lalu turunlah ayat, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Iyam saskum qarhun faqad masal qauma qarhum mithluh. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa li'alamallahu alladziina amanu minkum wa li'alamallahu alladziina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Ya. Jadi tadawul, sunnatullah, pergantian kalah dan menang. Nah, itu. Ini pelajaran sangat penting buat kita. Maka
pada saat bertempur atau pada saat dua kekuatan hak dan batil bertemu, silakan dibuka dalam surat Al-Anfal 45-46. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira. Sabat, teguh. Jangan mundur. Wadhkurullaha katsira. Perbanyaklah zikir. Jadi bukan yang ngobrol. Zikir. Ternyata zikir itu sangat kuat. Manfaat zikir sangat kuat. Dan itulah yang menjadikan Khalid bin Walid tidak merasa gentar pasukannya hanya 25.000 melawan 150. Berapa kali berarti itu? 6 kali lipat. 6 kali lipat. Karena terus dengan zikir. Jadi tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah SWT yang maha besar. Oke, kita masuk ke Ramadan. Inilah kenapa Ramadan kita jadikan momentum untuk i'dad imani. Menguatkan iman kita. Karena iman adalah bagian penting dari kekuatan kaum muslimin. Iman bahkan adalah bagian terpenting. Kenapa para mujahid itu bersemangat untuk berjihad? Karena janji-janji Allah. Dan janji-janji itu tidak bisa diterima dengan bahasa otak saja. Harus dengan bahasa iman. Bahasa iman yang bisa menerima. Coba, ini satu contoh saja ya. Memang kecenderungan kita, manusia ini, kalau yang gaib, itu enggak gitu tertarik. Kita lebih tertarik pada yang zahir. Umpamanya, ada seorang karyawan atau pegawai negeri lah, guru, kemudian dipanggil sama kepala dinas, Pak, karena prestasi Bapak akan saya mutasi keluar Jawa. Nanti gaji Bapak saya lipatkan 27 kali lipat. Bapak saya tugaskan di Aceh. Kira-kira kalau dikalikan 27 kali lipat, mau nggak dimutasi ke Aceh? Dari 1 juta, dari 27 juta. Mau ya. Keluar Jawa ke Papua pun mau ya. Dari 1 juta menjadi 27 juta. Kenapa mau? Karena terlihat duitnya sak petuduk. Tapi 17 juta. Ya kalau 1 juta, kalau gajinya 2 juta, berarti 54 juta. Wah, Masya Allah. Sekali gajian langsung bayar zakat. Udah di atas nisab kan itu. Nanti kalau akhir tahun 12 kali nisab itu. Kenapa banyak orang terus kemudian tertarik? Karena dia zahir. Padahal setiap hari 5 kali Allah janjikan seperti itu. Sholat jamaah itu 27 kali lipat. Dan banyak orang yang tidak peduli. Betul? Kenapa? Karena dia gaib. Pahalanya nggak pulang langsung ting bendoyot gitu ya. Kok apa Mas ting siasto? Ganjaran, Mas. 17. Habis sholat jamaah juga nggak kelihatan, berkeberatan bawa pahala, ya. Nggak ninggalin jamaah juga nggak kelihatan, rugi. Makanya banyak yang tidak tertarik. Jadi bahasanya bahasa iman. Bahkan seandainya sholat jamaah kemudian dikasih hadiah duit, setiap kali berangkat jamaah 100.000, sampai akhirnya numpuk duit banyak, ngapa Mas sholat jamaah? Jauh kayak duitnya Mas. Jawabannya gitu. Wah, ngapain jamaah? Di rumah masih banyak duit. Nah. Jadi nikmatnya orang beriman itu justru karena pahalanya gaib. Harapannya besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dizahirkan, coba lihat. Berapa juta orang yang tidak puas dengan gaji 100 juta. Masih nyari lagi dengan yang haram korupsi. Karena nggak puas. Nah ini. Dan bicara tentang Ramadan, itu bicara tentang hal-hal yang gaib. Janji-janji di Ramadan itu gaib semua. Pembebasan dari api neraka itu tidak kelihatan. Jadi orang tidak akan merasa
sangat ingin. Coba kalau yang punya utang 100 juta, 2 minggu lagi yang punya hutang di atas 100 juta akan dibebaskan dengan syarat sholat jamaah 5 waktu shaf awal. Langsung daftar semua. Ya, 100 juta. Yang kurang dari 100 juta 3 hari lagi. Wah, langsung seneng. Wes langsung dihitung nih utangku semene ini semua. Hanya pembebasan dari hutang. Ya. Sementara pembebasan dari api neraka itu luar biasa, tidak terfikir. Karena dia tidak zahir. Maka mari kita hadirkan basirah kita, bukan otak kita. Bagaimana merasakan, bagaimana sebentar lagi kesempatan untuk dibukakan semua pintu surga. Dibukakan pintu khusus untuk para orang yang berpuasa. Dibebaskan dari api neraka. Diampuni semua dosa. Ini membuat kita gembira dan membuat kita pengen cepat segera bertemu dengan Ramadan. Ya. Dan ingin berlama-lama dengan Ramadan. Ya. Mengapa kita selalu gagal mencapai Ramadan terbaik? Ya, tidak maksimal. Ada 3 sebab yang saya sebutkan. Yang pertama, karena kita ingin mencapai keberhasilan yang luar biasa, tapi tanpa persiapan. Lalu kita terlalu memaksakan diri tanpa latihan bertahap. Pengen puasanya maksimal, tapi nggak pernah melatih diri dari sekarang. Ikhwani hibba rahimakumullah, kita sering salah sangka. Kita menyangka ibadah yang paling berat itu adalah melakukan sesuatu. Padahal ibadah yang sangat berat adalah tidak melakukan. Contohnya puasa, itu tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tidak marah, tidak menggunjing, tidak memfitnah, tidak ngomong sembarangan, kan cuma diem aja kan, dah. Ibadah yang tidak membutuhkan tenaga itu puasa. Betul? Cukup nggak makan, nggak minum. Ya. Tapi rupanya beratnya Masya Allah. Maka awal puasa disebut imsak. Ibadah tanpa biaya sebetulnya itu. Dan luar biasanya Allah SWT mengatakan dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu hanya untukku dan aku sendiri yang akan memberikan imbalannya. Subhanallah. Saking besarnya keutamaan puasa. Allah jaga ia dari riya. Orang kalau sholat akan ketahuan dari gerakan-gerakannya. Ya. Oh, sedang sholat. Kenapa? Kelihatan rukuk sama sujud. Sedang baca Quran. Kenapa? Kelihatan, kedengaran suaranya. Sedang infak, ketahuan dia ngasih uang dan sebagainya. Tapi kalau puasa, asalkan dia diem, nggak ada orang yang tahu kalau dia puasa. Betul nggak? Saking inginnya Allah menjaga agar puasa itu betul-betul hanya untuk Allah. Bahkan, tadi saya ulangi, betapa banyak orang yang tidak tertarik dengan sholat jamaah. Betapa banyak orang yang tertarik untuk membantu anak yatim. Walaupun dia kaya, betapa banyak orang yang tidak tertarik untuk berinfak walaupun dia berlimpah harta karena tidak diwajibkan. Tapi nggak berani meninggalkan sholat karena diwajibkan. Maka ini bagian dari kasih sayang Allah kepada kaum muslimin. Saking besarnya rahmat Allah, saking besarnya keutamaan puasa di bulan Ramadan, maka puasa diwajibkan agar tidak ada satupun orang yang beriman yang tidak dapat keutamaannya. Sehingga ia bisa menyalip kaum yang lain. Kaumnya Nabi Nuh 1000 tahun. Kalau ibadah terus ya kita surganya belakangan dong. Tapi kita diberi satu malam, yang satu malam nilainya sama dengan 1000 bulan. 80 tahun. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Agar umat Muhammad ini menjadi separuh penghuni surga. Nah, kalau sudah tahu betapa agungnya Ramadan, betapa Ramadan dikhususkan untuk menghormati umat Muhammad ini, agar mendapatkan banyak sekali
keutamaan, kenapa kemudian kita tidak menyambutnya? Nah, permasalahan kedua, kenapa kita tidak bisa maksimal di Ramadan? Karena kita menyambut Ramadan bukan dengan kegembiraan, tetapi yang terbayangkan adalah beratnya beban. Wah, sok nek poso, nyambut gawe, menahan haus dan lapar. Nah, yang kepikir itunya, malamnya capek sampai malam. Nah, karena tidak memahami keutamaan. Oleh karena itu disampaikan tarhib dan targhib. Selamat datang dan motivasi agar menyambut dengan gembira sebagaimana menyambut tamu agung. Orang kalau nggak kenal, ya, ada orang ngempek sholat di sini ya, kita santai saja. Rupanya dia seorang ulama. Nah, yang tahu itu langsung silakan. Kalau yang nggak tahu santai aja. Atau seorang saudagar atau seorang pimpinan. Nah, yang kenal pasti akan memberikan penghormatan. Yang nggak kenal ya biasa saja, orang nggak kenal. Betapa banyak ulama yang ngumpul di Monas waktu itu. Tapi nggak ada yang kenal ya, santai aja. Yang nyium tangannya yang kenal saja. Nah, Ramadan jangan sampai seperti itu. Seolah-olah kita nggak kenal dengan Ramadan, sehingga dianggap biasa-biasa saja. Maka yang ketiga, kita tidak benar-benar mengagungkan bulan yang diagungkan seluruh alam ini. Itu sebabnya kita merasa biasa-biasa saja. Malam harinya juga tidak ada beda jauh dengan malam hari yang lain. Sikap kita juga sama sebelum Ramadan maupun sesudah Ramadan. Atau di dalam Ramadan. Ini karena kita tidak paham keagungan Ramadan. Oleh karena itu, inilah saya sampaikan, ikhwan rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyiapkan diri 1 bulan sebelum Ramadan datang. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, dalam 1 bulan di luar Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa lebih banyak dibanding bulan Sya'ban. Bahkan beliau berpuasa penuh di bulan Sya'ban. Masih ada waktu 15-20 hari. Mari kita latih diri kita sebelum Ramadan masuk. Jadi kalau umpamanya kok kepepet sekali nggak kuat, ya sudah batalin. Ya. Kalau nggak enak ya sudah, sekarang ke Salatiga dulu, safar sebentar untuk batalin puasa. Ya. Mumpung masih latihan, ya. Mumpung masih latihan. Nanti Ramadan sudah tidak boleh lagi. Barang siapa yang tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan sengaja tanpa uzur, maka tidak bisa diganti walaupun dengan setahun puasa. Walaupun dengan setahun puasa kalau tanpa uzur. Nah, ini kuncinya. Lakukanlah ibadah sebatas kemampuan kalian, karena sungguhnya Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian sendiri bosan. Kenapa bosan? Karena mendadak tiba-tiba langsung qiyamul lail dari jam 1 sampai jam 3. Kuat 3 hari, habis itu udah. Maka dari Rasulullah katakan yang kecil, yang sedikit tapi continue. Jadi dari mulai 2 rakaat dulu, ya, pakai suratnya juz amma dulu, dari amma yatasaalun, rakaat pertama. Yang kedua an-nazi'at, terus ya itu 2 rakaat dulu nggak apa-apa, atau witir dulu. Kalau yang sudah biasa qiyamul lail ya panjangin sedikit untuk persiapan Ramadan. Nah, baca Qur'annya jangan dipaksakan malam hari 5 juz, berat. Atau jangan paksakan seminggu khatam, tetapi mulai kita latihan. Begitu azan, langsung ke masjid, ambil mushaf. 1/4 jam, kira-kira dapat sekitar 1/4 juz atau setengah juz. 20 menit lah, itu setengah juz dapat. Nanti setelah salam, jangan pergi dulu sebelum setengah juz. Itu seminggu sudah khatam. Sebelum sholat setengah juz. Sudah sholat setengah juz berarti 1 juz. Sehari 5 juz, 6 hari sudah khatam. Tapi simple, nggak terlalu memaksa. Ini sebenarnya rahasianya. Ini rahasianya. Jadi kenapa kita di Ramadan kok terasa berat sekali? Karena kita tidak menggunakan manajemen ini. Ini manajemen amal Rasulullah.
Ahabbul amali ilallah adwamuha wa in qalla. Ya. Amal yang paling dicintai Allah adalah yang continue walaupun sedikit. Dan kalau sudah dilakukan satu, yang sedikit ini Nabi tidak pernah tinggalkan. Maka mari, kalau mampu seperempat juz sebelum sholat, seperempat juz sudah sholat, ini dalam 10 hari, dalam 12 hari khatam. Sepele kan? Seperempat juz sebelum sholat dan seperempat juz setelah sholat. Setiap sholat 5 waktu. Itu 12 hari khatam. Nggak terasa toh? Sudah lama sekali nggak menghatam Al-Quran, ternyata karena salah manajemen. One day one juz, tapi diropel di malam hari. Sekarang lagi capek, besok akhirnya setelah 3 hari 3 juz berat sudah, hilang sudah. 1 hari 1 juz itu bagi banyak orang berat, maka setiap sebelum sholat 1 halaman, sudah sholat 1 halaman, maka dalam sehari 1 juz. Enteng kan? Sebelum sholat 1 halaman, sesudah sholat 1 halaman, berarti kan 2 halaman, 1 lembar, 2 hari. Sebelum sholat 2 halaman, 1 lembar, sudah sholat 1 lembar, maka dalam sehari 1 juz. Nah, ini dikontinukan. Nah yang berat itu kontinunya itu, istiqomahnya itu. Ini jelas sekali Rasulullah SAW aku tidak melihat, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW berpuasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan aku tidak melihat beliau berpuasa di suatu bulan selain Ramadan lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Maka kita perbanyak bulan Sya'ban, besok puasa, besoknya puasa terus sampai Ramadan boleh. Ya, namanya puasa apa ya? Puasa sunnah untuk persiapan Ramadan. Nah, maka targhib dan tarhib ini bukan seminggu sebelum puasa. Apalagi sehari sebelum puasa, hadis ini nggak kena. Oh gitu ya. Wah tapi sudah telat. Begitu besok mau puasa nggak boleh, karena apa? Lusa sudah Ramadan. Sehari sebelum Ramadan haram hukumnya berpuasa. Kalau mengkhususkan hari itu, kalau yang sudah biasa Senin Kemis atau Daud nggak apa-apa. Tapi kalau mengkhususkan puasa sehari sebelum Ramadan haram. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Nah ini. Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Mengagungkan Ramadan, mengagungkan puasa, mengagungkan qiyamul lail, diagungkan, dihormati, laksana kita menghormati atasan kita, orang tua kita. Sehingga ketika kita mau meninggalkan itu berat. Ta'zim syair Allah, mengagungkan syiar-syiar Allah, di antaranya ibadah-ibadah kepada Allah adalah syiar. Ini bab agar kita nanti keluar dari Ramadan kayaumin waladatna ummahatuna. Agar kita keluar dari Ramadan seperti hari di mana kita dilahirkan oleh ibu kita tanpa dosa. Al-jum'atu ilal jum'ati wal umratu ilal umrati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahuma idza ijtanabal kaba'ir atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jumat yang satu ke Jumat depannya, umrah yang satu ke umrah selanjutnya, Ramadan yang satu ke Ramadan selanjutnya adalah penghapus dosa dari antara keduanya. Jadi besok itu kita mau menghabisi semua salah kita. Kita mau menghadap Allah dengan seluruh dosa kita. Yang pernah melakukan dosa besar, bergembiralah Ramadan akan tiba. Yang pernah melakukan syirik, bergembiralah Ramadan akan tiba. Yang pernah durhaka kepada orang tua, bergembiralah Ramadan akan tiba. Itu tempatnya untuk membersihkan semua dosa. Harusnya begitu. Wah, saya nggak punya dosa. Barusan kamu bikin dosa. Mengucapkan saya nggak punya dosa itu adalah dosa. Itu sombong namanya. Bergembiralah. Maka ini dalam hadis, idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah. Apabila Ramadan datang, futtihat abwabul jannah, pintu surga dibuka.
Dalam hadis yang lain, Futtihat abwabur rahmah. Jauh lebih besar dibandingkan jannah. Rahmah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Dibuka lebar-lebar kasih sayang Allah SWT. Nah, kenapa kok banyak orang enggak kepincut? Karena ghaib. Bukan zahir. Maka yang bicara menerima hadis-hadis ini bukan otak kita. Insya Allah hadis ini sudah sering sekali antum dengar. Sudah sering sekali antum baca. Tapi bacanya tidak dengan hati sehingga hati tidak mampu tergerak. Nah, bagaimana hati ini tergerak? Maka azimhu, agungkan ia. Lalu rendahkan diri kita supaya kita merasa butuh. Ya Allah, ingat dosa kita paling besar apa? Semua kita pasti tidak lupa dengan dosa besar kita. Dan tidak perlu orang lain tahu. Karena itu baini wa bainallah. Itu antara saya dengan Allah, antara antum dengan Allah. Tidak perlu orang lain tahu. Allah Ghafur, Allah Maha Pengampun. Dan pengampunan Allah akan paling besar di Ramadan. Sampai tidak tanggung-tanggung. Bukan hanya diampuni, tapi dibebaskan dari api neraka. Maka berharaplah Ramadan segera tiba agar seluruh dosa hamba terampuni. Kalau kita masih punya orang tua yang sulit untuk diajak untuk sholat umpamanya, berbahagialah Ramadan segera tiba, mintalah. Karena Allah berjanji subhanahu wa ta'ala, semua doa tidak akan ditolak di bulan Ramadan. Semua permintaan tidak akan ditolak. Bahkan dalam surah Al-Baqarah 185 ya, yang berkaitan dengan Ramadan itu, kutiba alaikumusiyam, itu terselip wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Terselip ayat tidak berkaitan dengan Ramadan, tapi apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku, katakanlah sesungguhnya aku dekat, aku akan menjawab, mengabulkan semua permintaan hambaku apabila ia meminta. Maka mintalah dan berimanlah. Maka bahasanya bahasa iman. Bukan bahasa hanya rasio saja. Idza kana Ramadan futtihat abwabur rahmati wa ghulqat abwabu jahannam wa sulsilatis sayatin. Apabila Ramadan datang, pintu-pintu rahmat akan dibuka, pintu-pintu neraka ditutup rapat dan setan-setan dibelenggu. Jadi kalau masih ada nafsu juga itu berarti memang sisa terbiahnya setan. Jadi rupanya setan sudah cukup lama menterbiah kita. Karena setan itu dua, minal jinnati wan nas. Nah, bisa jadi kita ini menjadi setan dalam diri kita, kepada diri kita sendiri dan kepada keluarga kita, atau sebaliknya keluarga kita menjadi setan bagi kita. Karena memang setan itu dua, minal jinnati wan nas. Pintu rahmat, yang lain pintu surga dibuka dan tidak akan ditutup lagi. Pada malam pertama bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin yang jahat dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup. Tidak ada satupun pintu yang terbuka, dan pintu-pintu surga dibuka. Tidak ada satupun pintu yang tertutup. Serta penyeru menyerukan, wahai yang mengharapkan kebaikan, sambutlah. Rasulullah SAW menyampaikan, sambut Ramadan. Harapan itu sangat besar. Bukan sekedar pembebasan hutang, tapi pembebasan dari api neraka. Pembebasan seluruh dosa. Kalau dosa sudah dia bebaskan, diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Kalau kita sudah tinggi derajatnya, orang tua kita, anak cucu kita diangkat semua. Surat At-Tur ayat 21. Bahwa kesolehan seorang itu akan berdampak ke atas dan ke bawah. At-Tur 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahin. Jadi kesolehan kita insya Allah akan mengangkat orang tua kita yang sudah meninggal. Akan mengangkat anak kita yang nanti yang akan melanjutkan kita. Nah, Ramadan itu adalah kesempatan yang sangat besar untuk itu. Mintakan ampun kepada kedua orang tua kita. Selagi mereka mukmin, maka tidak ada hijab. Tidak ada yang bisa menghalangi permohonan ampun dari anak soleh.
In qata'a amaluhu illa min thalathin. Ya. Waladun salih. Wahai yang mengharapkan keburukan dan maksiat, berhentilah. Stop. Jangan berpikir untuk maksiat di Ramadan. Ya. Stop. Lupakan. Allah memiliki hamba-hamba yang diselamatkan dari api neraka pada setiap malam di bulan Ramadan. Ini jadikan cita-cita. Besok Ramadan, ya Allah, saya termasuk orang yang Engkau selamatkan dari api neraka. Minta sama Allah, ya Allah, izinkan saya termasuk satu di antara yang Engkau bebaskan dari api neraka. Ini kan cita-cita yang luar biasa. Maka Ramadan, ibadah itu sangat mudah bagi orang yang sudah terpacu dengan ini. Imannya sudah terpacu, sambutlah. Jadi memang targhib Ramadan sebaiknya ya jangan mepet banget dengan Ramadan. Supaya kita ada persiapan. Ramadan atau puasa sarana penghapus dosa. Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar keimanan dan karena semata-mata mencari ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Kembali saya katakan, dosa, pahala itu enggak nampak langsung di depan mata, sehingga banyak orang yang tidak merasa berdosa, tidak merasa banyak dosa, tidak merasa amalnya sia-sia. Karena ini di antara tipu daya iblis, ya, merasa dirinya orang saleh, padahal tidak, merasa dirinya banyak beramal, padahal hilang karena salah niat, karena riya, karena sombong, karena macam-macam. Selanjutnya, bagi yang masih punya orang tua, jadikan kedua orang tua atau salah satu di antara keduanya pintu surga. Dalam hadis sahih, seorang anak meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk berjihad. Ditanya, kau masih punya ibu? Masih. Jaga ibumu. Esok harinya dia datang lagi, minta izin berjihad. Jaga ibumu. Sampai 3 hari berturut-turut jaga ibumu. Hari keempat, ya, ilzam rijlaha fathammal jannah, kata Rasulullah SAW. Ilzam rijlaha fathammal jannah. Ini perbandingan antara orang yang minta izin berjihad dengan berbakti kepada ibunya. Ilzam rijlaha, jaga kakinya. Maksudnya, ya, berbaktilah kepada ibumu itu, fathammal jannah, di sanalah surga. Jangan jauh-jauh dari kaki ibumu. Ini hadis yang sahih. Kalau al-jannatu tahta aqdamil ummahat itu dhaif. Surga di bawah telapak kaki ibu itu hadis dhaif. Tapi yang sahih, ilzam rijlaha fathammal jannah. Jaga kakinya, jangan jauh-jauh dari kakinya. Fathammal jannah, disitulah surga. Saking tingginya nilai birrul walidain, maka puasa ini kalau bisa gembirakan orang tua kita. Gembirakan, bahagiakan mereka dengan akhlak kita yang saleh, keluarga kita yang saleh. Barang siapa, celakalah orang yang masih memiliki 2 orang tua atau salah satu dari keduanya, tapi tidak bisa membuatnya masuk surga. Pintu surga, ya, adalah ayah atau ibu kita. Sampai Allah berikan hak untuk tetap diberi bakti walaupun mereka memaksa kita berbuat syirik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Seandainya kedua orang tuamu memaksamu untuk mensekutukan aku, maka jangan kau patuhi, ya, tapi wajib bagimu mempergaulinya di dunia dengan cara yang baik. Memaksa loh. Jahada, berjihad, bersungguh-sungguh untuk membuat kita musyrik, itu tetap mendapatkan hak bakti kita. Apalagi orang tua kita adalah orang yang baik-baik. Apalagi orang tua kita salih, salihah. Maka fathammal jannah, di sanalah surga. Celakalah orang yang Ramadan datang tapi ia tidak mendapat ampunan Allah. Maka jangan sampai kita nggak dapat ampunan Allah. Ya. Kalau bisa jangan hanya ampunan tapi juga jaminan surga. Jaminan surga. Maka mari kita lihat
Kalau setelah Ramadan kita tidak lebih baik, berarti Ramadan kita hanya sedikit dampaknya buat kita. Keluar Ramadan harus Syawal. Syawal itu maknanya peningkatan. Harus meningkat amal kita. Ya. Para sahabat radhiyallahu alaihim diriwayatkan oleh para tabi'in, bekas Ramadan, bekas tarbiyah Ramadan pada diri sahabat itu masih membekas 6 bulan setelahnya. Jadi sampai Rabiul Awal itu masih terasa suasana Ramadannya. Begitu 3 bulan agak redup, sudah siap-siap masuk Ramadan lagi. Ini kunci kekuatan sahabat. Ya. Mereka tarbiyah selama 1 bulan itu membekas selama setengah tahun. Sementara orang Indonesia baru bakdo patang dino sudah dangdutan lagi. Sebelum Ramadan dangdutan, sesudah Ramadan dangdutan. Memang kelasnya seperti itu. Masya Allah. Lalu bagaimana Ramadan akan menjadi tempat untuk menempa iman kita? Salat 5 waktu, Jumat satu ke Jumat lainnya, Ramadan yang satu ke Ramadan lainnya adalah penebus dosa antara kesemuanya itu. Selagi seorang menjauhi dosa besar, maka yang masih ada dosa besar, segera mintakan ampun kepada Allah SWT. Puasa akan memberi syafaat bagi pelakunya di hari kiamat. Ini puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Puasa akan berkata, ya Rabbi, aku telah membuatnya menahan diri dari makan dan syahwat di siang hari. Maka izinkan aku memberi syafaat. Dan Al-Quran berkata, ya Rabbi, aku telah membuatnya menahan diri dari tidur di malam hari. Maka izinkan aku memberi syafaat. Maka kemudian keduanya memberi syafaat kepada orang itu. Hadis sahih, riwayat Baihaqi dan Hakim. Maka Ramadan perbanyak baca Al-Quran. Tadi kuncinya, setengah juz sebelum sholat, setengah juz setelah sholat. Maka setiap pekan bisa khatam Al-Quran. Selama Ramadan bisa 5 kali khatam. Dengan istiqomah. Sebelum sholat setengah juz, sesudah sholat setengah juz. Maka dalam satu Ramadan bisa khatam 5 kali. Ini luar biasa. Dan tidak memerlukan waktu khusus untuk harus berat melakukannya. Cukup setengah jam. Sebelum sholat, setengah jam sudah sholat. Nah, mari kita azamkan ini. Ya. Kalau bisa diprogramkan teman-teman semuanya. Ya. Qobliyah dan Ba'diyah bukan hanya sholatnya saja, tapi juga membaca Al-Quran. Jadi kalau memang di sini ya, dikasih waktu qomatnya setengah jam. Untuk memberikan waktu supaya bisa membaca setengah juz. Ya, sebenarnya setengah juz itu kalau lancar cukup 15 menit sampai 20 menit. Itu sudah cukup waktu untuk setengah jam dengan bacaan tartil. Setengah juz dalam bacaan tartil. Jadi 20 menit itu sudah cukup. Nah, kalau bisa sebelum zuhur sudah duduk di shaf, sudah baca Al-Quran, setengah juz. Kemudian ba'da salam jangan pergi dulu karena toh juga tidak akan makan siang. Ya. Baca Al-Quran setengah juz, nggak usah banyak-banyak. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Ini kuncinya. Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Kenapa bosan? Karena terlalu berat. Kalau sebelum sholat 1 juz itu 1 jam. Setelah sholat 1 jam, memang dapatnya banyak tapi nggak bisa bertahan lama. Nah mari ini dulu kita coba ya. Bareng-bareng mungkin diprogramkan nanti bagian tarbiyah bisa memprogramkan di Jawa Tengah qabla shalah setengah juz, ba'da shalah setengah juz. Insya Allah 6 hari sudah khatam. Karena sehari 5 juz itu. Sehari 5 juz berarti 6 hari khatam. Nah, 1 bulan ada 30, berarti kan 5 kali khatam Al-Quran. Kapan lagi 1 bulan bisa 5 kali khatam Al-Quran? Belum lagi ditambah waktu yang lain. Tapi untuk tidak terlalu mengkhususkan terlalu berat, maunya nanti habis tarawih 2 juz itu berat. Ya. Habis tarawih 3 juz berat. Jalan 2 hari ya, hari ketiga sudah loyo.
Maka qabla shalah dan ba'das shalah. Insya Allah nanti mudah-mudahan Al-Quran akan menjadi syafaat. Ya. Ia aku menahannya dari bangun dari tidur. Puasa adalah perisai yang dengannya seorang akan membentengi dirinya dari neraka. Saking inginnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar umatnya terhindar dari api neraka, sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nara walau bisyikki tamar. Hindarkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah separuh biji kurma, separuh kurma. Apalagi puasa. Ikhwan fillah rahimakumullah. Saya yakin antum semua kalau musim hujan di motor itu pasti ada mantel. Dan mantelnya bukan yang 5.000 rupiah yang kayak plastik kresek masukin ke badan. Kenapa? Karena tidak ingin rembes, tembus dan sebagainya. Pasti minimal yang 25.000. Bahkan kalau bisa yang kayak celana supaya betul-betul terlindungi. Itu baru dari hujan. Bagaimana kalau dari api neraka? Kira-kira perisai seperti apa yang bisa menahan api neraka itu? Tidak akan mungkin bisa kita melakukannya. Tetapi rahmat Allah lah yang membuat puasa kita sekuat perisai. Tadi pintu rahmat dibuka, maka mintalah rahmat Allah. Ya Allah, hamba ini lemah. Puasa hamba itu gak ada apa-apanya kalau engkau hitung, maka engkau yang maha pemurah, terimalah puasa saya. Dhahaba dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru. Kalimat itu adalah kalimat harapan, tetapi dalam bentuk fi'il madhi. Dhahaba dhama'u, haus telah hilang. Wabtallatil uruku, kerongkongan sudah basah. Wa thabatal ajru, dan pahala sudah tetap. Itu bahasa saking optimisnya, saking pengharapan yang kuat pada Allah. Jazakumullah. Jazakumullah kan Allah sudah memberi. Padahal itu semoga Allah kan. Tapi dalam bentuk past tense, sudah. Itu saking besarnya harapan dan saking murahnya, maha murahnya, pemurahnya Allah. Itu seakan-akan sudah diterima. Nah, itu ibadah yang tidak ada tandingannya. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, Abi Umamah berkata, aku menemui Rasulullah sallam, lalu aku berkata kepada beliau, murni bi amrin akhudhu anka, perintahkan aku dengan satu perintah yang hanya kepadamu aku mintanya. Alaika bis-shaum, berpuasalah kamu, karena puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Ya tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahala. Sampai-sampai dijaga dari sifat riya. Hanya orang yang kebangetan saja yang sampai puasanya itu ketahuan orang. Ya. Karena pamer, biasanya oke poso itu. Tapi juga bisa jadi karena pas disuguhi makanan kemudian kita maaf saya lagi puasa. Ya. Tapi kalau ini maha pemurahnya Allah SWT, kalau ada undangan makan, itu bonus namanya. Jangan lanjutkan puasanya. Ya. Undangan makan itu memang disuruh makan, maka puasa sunnah boleh dibatalkan, dapat 2 pahala. Puasanya tetap dapat pahala, makannya juga dapat pahala. Maka yang puasa sunnah kasih tahu temannya yang lagi mau punya hajatan, biar dapat 2 pahala ya. Dapat makan, puasanya bisa tetap dapat ya, dan dapat makan juga gratis. Pembebasan dari api neraka dan terkabulnya doa. Maka saya tadi katakan, bagi mereka yang masih punya pengharapan doa yang mungkin selama ini sulit, masih saya tahu banyak sekali. Ada yang masih ingin segera diberikan momongan, ada yang bahkan segera diberikan jodoh, ada yang
Doa orang mukmin itu luar biasa. Ada satu peristiwa ya. Doa orang soleh itu saya melihat sendiri. Mudah-mudahan itu adalah bagian dari doa orang soleh. Ada seorang teman di Gerabak, itu orang tuanya sudah umur 70 tahun nggak mau sholat. Nggak mau sholat. Saya sudah punya cara sendiri. Sangat sulit untuk disuruh sholat. Akhirnya anaknya ini, waktu itu Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ngisi di sana, kemudian ingin beramal soleh mengundang beliau makan sarapan. Nah, sambil sarapan itu beliau minta didoakan dan sebagainya, dikasih cara-cara oleh Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Itu jam 7 pagi. Asarnya sudah minta diajari wudhu dan sholat. Ini kuatnya doa. Sehingga Allah membuka hidayah. Maka sampai hari ini beliau sangat terima kasih sekali dengan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Sudah banyak orang yang diminta untuk mendoakan. Masih keras. Saya sendiri saksinya. Pagi sarapan, ngobrol, disampaikan, kemudian didoakan. Ustadz sudah berniat untuk ziarah ke tempat beliau. Rupanya ya, itu zuhur, asarnya sudah mau sholat. Mau diajari sholat dan minta untuk dimandikan karena dia bersyahadat lagi. Nah, ini kuatnya doa yang saya saksikan langsung. Bagaimana menyelamatkan seorang dari neraka. Kalau dia sampai meninggal belum sholat, maka dipastikan neraka. Bagaimana doa bisa menyelamatkan bukan hanya dari kemiskinan, bukan hanya dari sakit, bukan hanya dari kebangkrutan, tapi dari neraka. Caranya Allah yang menghendaki. Maka Ramadan tempat yang paling tepat untuk memperbanyak doa. Zikir, sholawat. Bahkan kalau seandainya bingung mau berdoa apa, ya, bersolawatlah. Ibnu Mas'ud itu orang yang seharinya sholawatnya sampai ribuan. Jadi diberi pilihan oleh Rasul, kamu milih apa? Beliau milih saya bersolawat. Maka akan dimudahkan segala urusanmu dan diampuni dosamu. Karena tadi, celakalah orang yang tidak bersolawat, yang namamu disebutkan dan tidak bersolawat kepadamu. Maka Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah membalasnya dengan solawat 10 kali. Dan solawatnya Allah itu adalah barakah, rahmah, istiqamah, maghfirah. Itu makna Allah bersolawat kepada kita. Dibalas 10 kali lipat. Maka berbanyak solawat. Istighfar. Ini tempat doa-doa semua itu. Istighfar juga doa, salawat juga doa. Allahumma ya Allah, salli, limpahkanlah salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang terakhir sebagai penutup, 10 kemenangan Islam di bulan Ramadan. 10 saja saya sebutkan supaya Perang Badar Al-Kubra itu di bulan Ramadan. Fathu Makkah di bulan Ramadan. Bayangkan, antum mau jalan 500 kilo di tengah padang pasir, kira-kira ngeper nggak ketika berangkat itu? 500 kilo jalan kaki. Terus bekalnya berapa? Nggak ada warung Tegal di sana. Ya otomatis harus bawa bekal sendiri. Kalau yang masih hidup ya dituntun. Bisa dibayangkan betapa melelahkannya perjalanan 500 kilo dari Madinah ke Mekah. Dan itu bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk peperangan. Ma'rakah Buaib, yaitu peperangan melawan Persia pertama sebelum Qadisiyah, itu di bulan Ramadan tahun ke-13 di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian perang Qadisiyah 2 tahun kemudian
dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, juga di bulan Ramadan. Kenapa kok disiapkan di bulan Ramadan? Apakah kebetulan? Pasti kan sudah kepikir kan? Sebelum melakukan ekspedisi kan sudah ada persiapan. Ya, pasti Khalifah minta pendapat. Kira-kira kapan ini? Walaupun tidak semua orang dikasih tahu. Kenapa memilih Ramadan? Padahal logika kita, Ramadan itu sangat berat untuk perjalanan. Ternyata logikanya kebalik malah. Justru di Ramadan itu sangat ringan. Antum bayangkan bagaimana 1 miliar manusia, katakanlah 1,7, kalau kita sekarang 1 miliar ya, katakanlah 500 juta manusia di hari yang sama, tidak peduli musim dingin, musim panas, ada yang 0 derajat, ada yang 50 derajat, semuanya bareng-bareng sahur dan berbuka 30 hari, semua berharap rahmat Allah. Itu apa enggak luar biasa? Kekuatan apa yang bisa mendorong segitu banyak orang bareng-bareng? Saya pernah mendengar orang bule, you kill yourself. Kamu bunuh diri. Jam berapa kamu enggak makan? Dari jam 3 pagi. Sampai jam berapa? Jam 8 malam. Jadi kalau musim panas itu ya, jam 3 sudah subuh, maghribnya jam setengah 9. Panasnya 50 derajat. Saya pernah mengalami dan saya kerja waktu itu. Jadi jam 12 siang itu sudah nyari keran dibasahi. Betul-betul diguyur dan nanti jalan kering sendiri saking panasnya. Panas dan kering, bukan kalau di sini kan panas dan lembab. Sehingga keringat nggak segera hilang. Kalau di sana musim panasnya kering, jadi air itu akan menguap sendiri. Saking panasnya itu. 50 derajat bisa dibayangkan, puasa dari jam 3 sampai jam setengah 9. Berapa? 18 jam. 18 jam puasa. Dan masih tambah terawih. Jam 12 malam baru selesai terawih. Jam 3 sudah sahur. Bisa antum bayangkan kira-kira. Jam 12 malam baru selesai terawih karena terawihnya dimulai jam 10. Jam 12 malam baru selesai terawih. Tidur sebentar sudah langsung sahur. Itu selama 30 hari dan kita beraktivitas biasa. Tidak ada perubahan apa-apa. Dan itu bukan hanya di satu negara. Di sekian puluh negara di seluruh dunia, semua dengan semangat yang sama. Itu adalah keagungan Allah. Ramadan luar biasa. Siapa yang menggerakkan semua itu? Nah, sungguh aneh di Indonesia justru orang Islam sendiri yang tidak menghormati Ramadan. Sampai akhirnya menterinya mengatakan yang puasa hormatilah yang tidak puasa. Saking banyaknya yang tidak puasa. Hanya di Indonesia yang aneh kayak gitu ya. Di tempat lain itu orang-orang bule takut mereka. Mereka nanya, nanti kalau kamu pingsan gimana? Boleh nggak saya bantu kamu dengan kasih minum? Gitu. Khawatir kalau dianggap pelanggaran terhadap hak asasi. Karena dia pikir orang puasa itu orang pengen menyiksa diri. Apa kata dia? God give you everything. Tuhan beri kamu makan, kasih kamu buah, kok malah kamu nggak mau makan tuh, gitu. Konyol kamu. Siapa? Orang disuruh makan, suruh minum bebas, kok malah kamu nggak mau makan, nggak mau minum. Ya. Perang Andalus, penaklukan Andalus, Tariq bin Ziyad itu di waktu Ramadan. Jadi kenapa semua banyak sekali panglima perang memilih Ramadan untuk bertempur? Kalau bukan karena kekuatan Ramadan. Ya. Penaklukan India dan Pakistan, waktu itu masih India, tidak ada Pakistan. Itu juga di Ramadan. Penaklukan Amuriyah yang sangat terkenal, ya, yang waktu itu Al-Mu'tasim Billah mendapatkan surat dari seorang wanita yang dilecehkan itu di bulan Ramadan. Ya.
pertempuran Hittin. Salahuddin menghancurkan pasukan salib di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Padahal luar biasa. Ya. Pasukan salib waktu itu 80.000 mati kehausan. Karena sumur-sumurnya sudah ditutup sama pasukan Salahuddin. Sementara pasukan Salahuddin puasa. Bayangkan. Ternyata yang menjadikan kekuatan justru puasanya, sementara mereka hancur karena tidak minum, karena kekurangan makan, kekurangan minum, dehidrasi. Bisa dibayangkan kira-kira kalau panasnya 50 derajat, ya, antum bawa telur, taruh di tengah padang pasir itu sudah mateng. Kira-kira 12 jam dari jam 6 pagi atau 8 jam, 10 jam bertempur dengan kondisi puasa. Masya Allah. Nggak masuk di akal. Tapi kenapa para pahlawan besar, peperangan besar loh ini, peperangan Hittin itu, ditaklukkannya Al-Quds. Itu besar. Kenapa milih Ramadan? Ain Jalut ini, peperangan Ain Jalut, para pakar sejarah mengatakan dunia Eropa seharusnya berterima kasih kepada kaum muslimin karena berhasil memukul mundur pasukan Tatar di Ain Jalut. Kalau tidak, maka Eropa akan dikuasai oleh Genghis Khan. Yang pasukannya terkenal sangat bengis dan haus darah. Ain Jalut justru di bulan Ramadan. Ini dua peperangan penting. Hittin dan Ain Jalut itu sangat penting. Yang satu melawan pasukan salib, yang akhirnya sampai dengan baru bisa direbut kembali tahun 1917. Perang Hittin tahun 58, nah ini Hijriah ya, itu. Baru bisa direbut kembali setelah 1000 tahun setelahnya. Itu yang luar biasa ya. Perang Shaqab, ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Setelah kekalahan di Ain Jalut, kemudian pelan-pelan dihabisi. Ya, inilah beberapa yang bisa saya sampaikan. Maka kalau mujahid itu cita-cita tertinggi adalah syahid, ternyata mereka tidak sekedar syahid. Syahid di bulan Ramadan. Itu yang membuat mereka kuat. Syahid di bulan Ramadan. Salah seorang yang doanya seperti itu, ada seorang imam masjid di Kuwait, saya lupa namanya, tiba-tiba lupa. Beliau doanya bukan sekedar mati syahid di saat puasa di bulan Ramadan. Beliau gugur di saat suapan terakhir sahur. Syekh Al-Husainan. Ceramahnya sangat bagus kalau di download. Syekh Husainan sudah banyak diterjemahkan. Beliau ceramah Ramadannya itu di kalangan para mujahidin itu bukan soal-soal yang berat-berat tentang menjaga mulut, tentang itu. Silakan dibuka Syekh Al-Husainan. Depannya saya lupa. Syekh Husainan namanya. Nanti dicoba dicari di YouTube ya. Itu selama Ramadan beliau memberikan kuliah singkat gitu di videokan dan banyak bisa kita tonton nanti ya. Itu isinya di hadapan para mujahidin bukan hal yang berat-berat, tapi justru tentang tahajud, tentang menjaga lisan, tentang amanah dan sebagainya. Maka kalau kita membahas tentang itu bukan sesuatu aib, karena memang orang yang ingin berjihad harus menata imannya dan tazkiyatun nafas, membersihkan jiwanya. Ternyata kekalahan kaum muslimin kebanyakan karena tidak bisa menjaga iman dan jiwanya, bukan karena kekuatannya. Dan kemenangannya justru karena imannya itu. Dan sedikitnya maksiat. Demikian, mudah-mudahan Ramadan kita bisa masuk dengan penuh kegembiraan, dengan penuh harapan. Ya. Sekali lagi saya sampaikan, wahai orang yang pernah melakukan dosa besar,
bergembiralah karena Ramadan sudah akan datang. Wahai orang yang ingin mengharapkan surga, bergembiralah, sebentar lagi Ramadan datang. Wahai orang yang ingin dibebaskan dari api neraka, berbahagialah, Ramadan akan datang. Wahai orang yang ingin orang tuanya dimasukkan surga, bergembiralah karena Ramadan sebentar lagi datang. Wahai orang yang ingin dikabulkan semua permintaannya, bergembiralah karena Ramadan tidak akan lama lagi. Nah, sebagaimana kita menunggu gajian, wah ini kok nyarutang. Nomor 1 sampai 5 kok nyarutang terus. Tapi minimal ada harapan ya. Ada harapan, dengan gajian itu punya harapan. Nah besok ini harapannya jauh lebih besar. Maka mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke Ramadan. Saya berharap teman-teman sudah mulai puasa ya, untuk melatih sehingga nanti awal Ramadan kondisi badan kita fisik sudah tidak kaget. Ya, walaupun berat minimal dicoba dulu. Bisa puasa Daud atau tetap puasa terus. Jadi besok puasa, besoknya puasa terus. Enggak apa-apa. Sebulan penuh, kalau sekarang kan sudah enggak sebulan. 20 hari penuh puasa untuk menyiapkan Ramadan. Nah, silakan mungkin bagian tarbiyah kalau mau ini menjadi satu program jamaah segera disusun supaya semuanya siap mutlak. Jadi ya puasa saja seperti Rasulullah SAW. Jadi puasa mengikuti Rasulullah SAW. Puasa persiapan untuk menghadapi Ramadan. Karena dijelaskan di sini ya, Rasulullah SAW puasa 100 hari, 30 hari penuh. Ini saya ulangi lagi ini, Rasulullah SAW puasa 30 hari. Nah ini, tidaklah Nabi SAW berpuasa di 1 bulan lebih baik daripada bulan Sya'ban. Jadi bukan Daud lagi sudah, terus puasa 1 bulan penuh. Nah, ini dasarnya antum bisa sampaikan ini. Karena yang paling berat puasanya memang. Ya. Bahkan beliau berpuasa penuh di bulan Sya'ban. Nah, kalau ditanya nama puasanya, ya puasa seperti Rasulullah SAW puasa di bulan Sya'ban. Puasa Sya'ban gitu aja. Bukan nisfu Sya'ban saja, tapi puasa Sya'ban seluruhnya. Nah kita masih punya dapat mungkin 20 hari. Ya, besok mulai puasa. Tahajudnya mulai ditingkatkan. Kalau perlu dibikin program. Nggak apa-apa. Ya. Yang namanya latihan itu memang harus diprogramkan. Ya, anak itu diwajibkan sholat, itu dikasih waktu 3 tahun, 7 sampai 10. Kalau 10 nggak mau boleh dipukul. Itu kan pendisiplinan, maka boleh dikasih ikop. Karena kelas kita memang seperti itu. Kelas kita kalau nggak dikasih ikop, masih belum sadar. Nah, silahkan nanti bagian tarbiyah bisa menyusun, kalau perlu satu, bukan hanya untuk majmuah atau mudiriyah, nanti bisa satu wilayah, supaya Ramadan ini, satu wilayah ini penuh betul-betul menyambut dengan penuh pengharapan. Ya baghiyal khair aqbil, wahai yang mengharapkan kebaikan, sambutlah. Jadi apapun yang disebut kebaikan, sambutlah Ramadan ini, karena di situ semua kebaikan akan ditumpahkan. Yang apa saja permintaan yang baik, tumpahkan di Ramadan, sehingga betul-betul istilahnya segala keluh kesah itu disampaikan kepada Allah. Segala harapan disampaikan kepada Allah. Dan jangan terkejut kalau kemudian ternyata Allah mengabulkan lebih cepat dari yang kita harapkan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan yang tidak hadir bisa di share. Karena materi ini sangat penting. Ya, berkaitan dengan kesempatan kita untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin seumur hidup belum pernah kita lakukan. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah Ramadan tahun ini Ramadan terbaik sepanjang hidup saya. Ramadan terbaik sepanjang hidup. Nah tahun depan Ramadan yang lebih baik dari Ramadan hari ini.
sehingga kita setiap Ramadan meningkat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.